Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Lagu pembukaan kita buka dengan puji syukur 643. Bermadalah kita meluhurkan Tuhan, soraklah haleluya. Pujilah martirnya yang gagah perkasa, soraklah haleluya. Direlakannya jiwa raganya demi
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, segenap umat atau keluarga yang mengikuti Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming, selamat sore. Pada sore hari ini kita merayakan Ekaristi Kudus dalam rangka memperingati Santo Hieronymus, seorang imam dan pujangga gereja. Ia adalah seorang imam yang sungguh-sungguh mempunyai jasa dalam kehidupan gereja, khususnya di dalam menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin. Ia seorang yang sungguh mahir dengan kitab suci, dan karena itu ia seringkali dijuluki sebagai seorang yang sungguh-sungguh ahli atau kitab berjalan. Ia juga menafsirkan dan membuat catatan-catatan penting mengenai isi kitab suci. Benar saja, sepanjang bulan September kita oleh gereja diajak untuk sungguh semakin merenungkan sabda Allah. Dan pada hari ini kita akan menutupnya, dan mulai besok kita masuk lagi pada devosi kepada Bunda Maria. Pada perayaan kudus ini kita juga ingin memohon rahmat kesembuhan bagi Ibu Eli Gunarko yang sementara dirawat di opname di Rumah Sakit Lu Banggai. Semoga saudari kita ini sungguh diberikan kekuatan dan ketabahan. Moga-moga Allah juga mengulurkan tangan kasih-Nya untuk memberikan kekuatan dan kesembuhan. Mari di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya agar kita sungguh layak dan pantas untuk perayaan Ekaristi Kudus ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Kau serahkan hidup-Mu supaya kami dapat hidup. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau menang atas kematian dan dosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pengetahuan dan kebenaran, dalam hati Santo Hieronymus imammu telah Kau tanamkan cinta terhadap kitab suci. Semoga umat-Mu semakin banyak menimba kekuatan dari sabda-Mu dan menemukan sumber kehidupan di dalamnya. Sepanjang bulan September ini, gereja mengajak kami umat-Mu untuk sungguh merenungkan sabda-Mu, mendalaminya, dan moga-moga semuanya mampu kami terapkan di dalam kehidupan kami. Allah Bapa yang Maha Baik, bantulah kami untuk
senantiasa hidup dalam cinta akan Dikau melalui sabda-sabdamu. Dan kami juga mohon rahmat, kekuatan dan kesembuhan bagi Ibu Eli Gunarko yang sementara dirawat. Semoga melalui tangan kasih-Mu Engkau mencurahkan rahmat kesembuhan baginya dan mengulurkan kekuatan bagi siapa saja segenap keluarga yang senantiasa mendampingi dan memperhatikan serta membantunya. Juga bagi para dokter, perawat yang juga menangani, semoga melalui tangan-tangan kasih pelayanan mereka, Engkau menghadirkan rahmat, kekuatan, dan kesembuhan bagi hamba-Mu ini. Semua ini kami mohon kepadamu, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Bacaan pertama. Masakan manusia benar di hadapan Allah. Pembacaan dari kitab Ayub. Ayub berkata kepada Bildad sahabatnya, "Sungguh aku tahu bahwa beginilah adanya. Masakan manusia benar di hadapan Allah. Jika ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat bersikeras melawan Dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung tanpa diketahui orang, yang menjungkir balikannya dalam murkanya. Ia menggeserkan bumi dari tempatnya, sehingga tiangnya bergoyang-goyang. Ia memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan materai. Seorang diri ia membentangkan langit, dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Ia menjadikan bintang biduk, bintang belatik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan. Dialah yang melakukan perbuatan-perbuatan tegar yang terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyak. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya, dan bila ia lalu, aku tidak tahu. Apabila ia merampas, siapa yang akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya, apa yang kau lakukan? Bagaimana mungkin aku dapat membantah dia dan memilih kata-kata di hadapan dia? Walaupun benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasih kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refrein, semoga doaku sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari. Aku telah mengulurkan tanganku kepadamu. Adakah Engkau melakukan keajaiban di hadapan orang-orang mati? Masakan jenazah mereka bangkit untuk bersyukur kepadamu? Refrain, semoga doaku sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur, dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan, dan keadilan-Mu di negeri kealpaan? Refrain, semoga doaku sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Tetapi aku ini ya Tuhan,
Kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku? Mengapa kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku? Refrain, semoga doaku sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Segala sesuatu kuanggap sebagai sampah, agar aku memperoleh Kristus dan bersatu dengannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini gereja memperingati Santo Hieronymus, seorang imam dan pujangga. Ia berjasa sungguh luar biasa bagi kehidupan gereja, terutama di dalam menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin. Dan salah satu kalimat yang sangat bermakna untuk kiranya juga dapat menjadi semangat bagi kita, daya dorong bagi kita, adalah kalimat seperti ini: "Kalau ingin mengenal Allah, maka bacalah Alkitab." Sepanjang bulan September, gereja telah memberikan kita waktu untuk mendalami, merenungkan, menggali lebih dalam
kitab suci dengan satu tema tertentu. Tentu saja maksudnya agar kita sungguh semakin mengenal Allah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita, baik di dalam kehidupan kita yang mungkin secara manusiawi menggembirakan, maupun dalam kehidupan kita yang serba sulit, serba susah. Kita diajak untuk merenungkan kitab suci sepanjang bulan September ini, khususnya berkaitan dengan krisis iman kita dan krisis identitas. Tentu bisa kita mengerti apa yang disampaikan dalam bacaan pertama dari kitab Ayub, ketika Ayub menggambarkan bagaimana Allah itu sungguh maha kuasa di hadapan manusia dan sekaligus maha kasih. Karena itu Ayub berkata kepada sahabatnya Bildad untuk jangan berperkara dengan Allah. Karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia ciptaannya tidak akan pernah mungkin menang melawan berperkara dengan Allah. Ia yang punya kuasa, Ia menguasai kehidupan kita, Ia mengatur seluruh kehidupan kita, dan sekaligus Ialah sumber kasih bagi kita umatnya. Dan itulah yang dijalani oleh Ayub sendiri di dalam kehidupannya. Dalam bacaan Injil dari Injil Lukas yang kita dengarkan tadi, Yesus kemudian mau menunjukkan kepada kita bahwa kita ini adalah anak-anaknya, kita ini adalah para pengikutnya. Dan karena itu, untuk mengikuti Dia, Yesus memberikan suatu syarat yang mutlak kita harus lakukan agar kita sungguh menjadi pengikutnya dan sungguh layak masuk dalam kerajaan Allah. Seorang murid, kalau dalam bacaan Injil tadi dikatakan ketika ada orang datang kepada Yesus untuk mau mengikutinya, lalu ia mengatakan, "Aku mau mengikuti engkau." Tetapi Yesus justru menunjukkan bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Adalah suatu konsekuensi yang harus juga dialami oleh setiap orang yang mau menjadi murid dan mengikuti Yesus. Bisa kita melihat di sana betapa sulitnya, betapa susahnya menjadi pengikut Kristus. Dan apakah kita mau? Nah, lalu dua orang yang kemudian ditunjukkan oleh Yesus dalam bacaan Injil ketika Yesus mengatakan, "Ikutlah aku," lalu orang itu mengatakan, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Yang satunya lagi mengatakan, "Izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus mengatakan, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ketika Yesus memanggil, kita harus mengikuti Dia tanpa adanya suatu alasan yang harus kita berikan untuk mau mengikuti Dia. Kita diharapkan untuk tunduk pada panggilannya dan mau mengikuti Dia dengan sepenuh hati,
dengan segala risiko dan konsekuensinya. Semoga sabda Allah ini memberikan kita peneguhan iman untuk sungguh mau terus berjuang menjadi murid-murid Kristus, menjadi pengikutnya untuk mewartakan kerajaan Allah. Mari kita persatukan harapan kita dalam persembahan kudus lewat liturgi Ekaristi. Lagu persembahan 300, puji syukur 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anakmu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putramu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan. Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, seperti yang meramkan dari anggur yang kami siapkan. Inilah siler pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Raja Maha Mulia, sabdamu sudah kami renungkan seturut teladan Santo Hieronymus. Semoga karenanya kami lebih rela menyerahkan diri kepadamu dengan menyampaikan kurban pembawa selamat. Dan persembahan ini kami unjukkan kepadamu juga dengan segala harapan memohon rahmat kesembuhanmu bagi Ibu Eli Gunarko. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Tuhan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab para kudus Engkau anugerahi kebahagiaan dan mahkota kemuliaan yang mereka terima, menyatakan buah karya rahmat-Mu. Sedangkan kepada kami Engkau memberikan teladan hidup mereka yang suci, persahabatan mereka yang tulus, dan doa restu mereka yang sangat kami perlukan. Karena bantuan para kudus itu, kami pun berbesar hati dan ingin berjuang guna memperoleh kebahagiaan sejati dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu,
lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kita semua yang akan menyambutnya. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan kami, bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebas dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, Doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami.
Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, pengajar umat beriman, dengan gembira kami rayakan peringatan Santo Hieronymus. Semoga anugerah-Mu yang kami terima mengobarkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Bantulah kami menghayati iman yang kami anut, agar memperoleh kehidupan kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing, dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Lagu penutup puji syukur 642. Bersoraklah umat Kristus, karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia, menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat